kan ada pertemuan ini Pak. Terus kabarnya juga Mas Anies Pak mengusulkan Mas AHY sebagai cawapres, tapi ditolak Pak Surya Paloh. Ini betul apa enggak Pak? Jadi tadi malam jam 8 dan sudah disampaikan Pak Surya Paloh dan Pak Anies, saya kira bahwa tadi malam diskusi panjang, seluruh anggota menyampaikan perkembangan di institusi masing-masing, di partai masing-masing, baik nasional maupun daerah. Sangat komprehensif, diskusinya sangat-sangat terbuka, dan kita ada dalam optimis yang tinggi. Karena suasana di akar rumput di masyarakat memang betul-betul menunggu munculnya pemimpin baru. Kenapa disebut pemimpin baru? Karena tentu saja Pak Joko Widodo selesai, tapi kan ada satu nuansa seolah-olah akan ada pihak-pihak yang didorong sebagai kelanjutan. Pemilu ini adalah tempat untuk melakukan pembaruan, karena itu kami optimis bahwa datangnya kebaruan akan disambut. Tidak ada pembahasan mengenai cawapres, karena perihal itu sudah dimuat dalam piagam koalisi, di mana soal cawapres sudah menjadi kewenangannya Pak Capres untuk memilih. Dan itu sudah dalam domainnya beliau, karena itu sudah lama kita dilarang untuk bicara mengenai nama-nama, dan tinggal menunggu waktu terbaik untuk mengumumkannya, kira-kira begitu. Jadi semisal memang dipilihnya Mas AHY itu sudah disetujui oleh pihak ketum. Kita tidak tahu Pak Anies memilih siapa, karena kan menjadi kewenangan beliau ya, dan kita hormati. Ya sedikit-sedikit kita boleh punya misteri lah, supaya orang menebak-nebak begitu kan. Tapi percayalah, Koalisi Perubahan dan Pak Anies akan memilih putra terbaik untuk menjadi pendampingnya. Menanggapi soal Demokrat yang mengatakan di KKP ini ada pengkhianat, Pak Andi Arief mengatakan gitu, terus dibilang Nasdem dan PKB main belakang, itu tanggapannya seperti apa? Itu guyonan-guyonan kiri kanan ya, yang biasa antar organisasi pasti kan ada pandangan. Jadi itu bukan sesuatu yang material. Dan tadi malam itu suasananya sangat cair, dan kita banyak tertawa-tawa juga gitu, termasuk mensalwakan candaan-candaan kayak gitu. Jadi, insya Allah kita progresif. Ya. Caimin kan bukan orang lama, masih puluhan tahun yang lalu saya anggap adik saya. Caimin juga pernah di sini, di kantor ini. Pak Surya, Jadi jangan salah, dia lah punya latar belakang yang sama, komunitas pers ya. Pak Surya, Sama dengan Bambang Susatyo ya, kalian ingat itu, atau Gus Ipul. Pak Surya, ini kan responnya Demokrat nih cukup keras ya, mengatakan pengkhianat. Nah, misalnya Demokrat memilih untuk keluar dari Koalisi Perubahan, tanggapannya bagaimana? Saya hormati. Apalagi yang saya harus katakan? Kalian lihat, kira-kira model saya ini kira-kira ada bakat sebagai pengkhianat atau tidak, kan itu aja. Tapi saya hormati itu. Tapi benar Pak, seperti apa yang dibilang oleh Demokrat, tidak ada komunikasi dipaksa untuk menyiapkan apakah itu saja. Saya kurang memahamin itu betul-betul sebagai kakak bagi kalian semuanya. Kalian lihat suasana saya, kalian ada, saya menghindar dari kalian atau tidak? Ya udah, secara psikologis saja. Apalagi pada kawan-kawan koalisi. Ya mungkin. Tetapi masalahnya, mudah-mudahan kita nggak tahu apakah ini keputusan resmi, apakah ini keputusan barangkali pribadi, terwakilin, kita belum tahu. Tapi apapun itu, keputusan itu saya hormati. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Rian, host channel Lapak Politik. Partai Demokrat menganggap pengkhianat kepada Anies Baswedan dan juga Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh karena menetapkan Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, sebagai calon wakil presidennya Anies Baswedan secara sepihak. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya. Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan terhadap piagam koalisi yang telah disepakati oleh ketiga partai politik, juga pengkhianatan terhadap
apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan yang telah diberikan mandat untuk memimpin koalisi perubahan. Hal ini tentu mempengaruhi nasib koalisi perubahan. Saat ini Partai Demokrat sudah resmi mundur dari koalisi perubahan. Yang tersisa adalah Partai Nasdem, PKS, dan yang baru masuk adalah PKB. Dan sudah mendeklarasikan capres dan cawapresnya, yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Surya Paloh mengungkapkan harapan Nasdem masih sama sejak awal, yaitu koalisi perubahan untuk persatuan dapat terus berjalan bersama. Karena apa? Karena harapan kita bersama bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Itu pasti sikap Nasdem itu kalau masalah apa yang terbaik bagi Demokrat pasti dihormati Partai Nasdem. Itu sikap yang paling mendasar. Surya Paloh menghormati jika Partai Demokrat keluar dari koalisi perubahan. Surya Paloh meyakini dirinya tak mengkhianati rekan sekoalisinya. Surya Paloh menghormati sikap Partai Demokrat yang keluar dari koalisi perubahan. Apalagi yang harus saya katakan? Kalian lihat kira-kira model saya ini ada bakat pengkhianat atau tidak? Kan gitu aja. Tapi saya hormati keputusan Partai Demokrat untuk keluar dari koalisi perubahan. Surya Paloh juga mengatakan bahwa dirinya tidak pernah menolak AHY untuk menjadi calon wakil presidennya Anies Baswedan. Saya nggak pernah menyatakan tidak setuju kepada Mas AHY. Sungguh, saya harus katakan itu. Surya Paloh menganggap AHY sebagai adiknya. AHY akan menjadi tokoh besar di masa depan kelak. Dia adik saya. AHY sebagai seorang adik, orang muda, pemimpin muda yang saya harapkan. The rising star nanti harusnya ke depan. Setelah menetapkan Caimin menjadi calon wakil presidennya Anies Baswedan, Surya Paloh pun bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Surya Paloh menceritakan pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo. Mereka berbincang soal politik. Biasa, ngobrol sama teman. Udah lama tidak berjumpa. Ada pembicaraan politik, bagaimana suasana keadaan politik. Kita bersyukur suasana tenang. Saat ditanya apakah membahas soal duet Anies Baswedan dan Caimin, Surya Paloh menjawab, menyebut berbagai macam hal yang dibahas. Bermacam-macam soal kita bahas bersama dalam suasana yang mungkin beberapa lama udah nggak ketemu. Suasananya hangat, ungkap Surya Paloh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.